Ada dua tipe modifikasi yang diaplikasikan ke dua model ini, jadi akan gue jelasin satu persatu lebih detailnya seperti apa ya, John. Bahas pelek dan anti limbungnya mobil ini, John. Iya, ini kan yang banyak dipertanyakan sama orang nih, John. Kaliper remnya itu Brembo, cuman mungkin pistonnya atau disc brake-nya apa-apanya itu mungkin bukan aslinya Brembo, mungkin itu replika ya. Gue cukup pangling kenapa Om, tau nggak? Jadi harganya si ini segini, si ini segini. Gue langsung nanya dong, kenapa harganya bisa segini jauh bedanya? Akhirnya gue coba browsing, Komerwin bilang, oh dia lah lu cek aja dulu, lu tekanan PSI-nya lu atur dulu, sama adjustable-nya lu atur. Makanya gue pengen dengan adanya kontak via WhatsApp atau via Instagram itu kita mempunyai komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual. Betul, kita memang mencari keuntungan, tapi jangan sampai kita tidak memberikan semuanya secara maksimal, John. Jadi itulah yang namanya berdagang, oke? Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Gimana kabarnya kalian semua yang ada di rumah ataupun mungkin di rumah sakit ataupun di perjalanan kalian? Gue buka dulu ya karena gue lagi sendiri. Ya gue berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Kalaupun lagi nggak sehat, semoga kalian semua cepat fit. Dan bagi semua teman-teman yang ada keluarga yang meninggalkan kalian, kalian doain aja yang ikhlas agar mereka juga bisa pergi dengan ikhlas. Kalau bisa, berbuatlah baik di atas namakan mereka agar mereka juga mendapatkan karma yang baik dari kalian. Oke, to the point aja, John. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah apa ya? Nah, kalian lihat lah di belakang gue nih, ini ada Fortuner VRZ. Dua-duanya sebenarnya VRZ dengan tahun yang sama. Dua-duanya adalah tahun 2016, di mana 2016 itu adalah terobosan baru dari Toyota mengeluarkan Fortuner dengan kode mesin 2GD. Cuman memang di Indonesia ini identik. Kode bodi ini dinamakan VRZ karena memang bodinya VRZ. Nah, ada dua tipe modifikasi yang diaplikasikan ke dua model ini. Jadi akan gue jelasin satu persatu lebih detailnya seperti apa ya, John. Jadi kita akan bahas dulu dari yang light. Kita bahas dulu yang sebelah sini. Nah, kita lihat di bagian sini ini kemarin kita aplikasikan nge-repaint grill depan, nge-repaint logo depan belakang, lalu di LED chrome sebagian daripada mobil ini. Gua akan kasih beberapa bengkel rekomendasi gua. Salah satunya adalah Air Moda Workshop yang ada di Cengkareng, atau kalian bisa ke Lido Jaya Motor yang ada di Meruya. Ini dua adalah sahabat gue sendiri, si Tommy dan si Kelvin. Untuk grill depan ini dicat warna black glossy, lalu untuk logo depan belakang dicat pakai hitam doff. Harganya murah kok, cuma relatif ratusan ribu. Jadi kalian bisa lihat sendiri, hanya dengan mengecat grillnya aja VRZ kalian tampil lebih maco, John. Keren gak, Om? Iya, udah gitu lo lihat ya. Nih kalau ngelihat peleknya juga kelihatannya agak sedikit berbeda ya, karena velgnya sendiri di repaint dengan warna hitam doff. Kemarin si Tommy gue bilang, Tom, coba Tom, peleknya kita cat hitam doff, gimana, asik gak? Nah, kenapa sih gue pasti orang-orang pasti bakal nanya, sayang nggak, ntar dijual lagi gimana? Ya gini sih, John, kalau kita beli mobil, kalau mikirnya mau bakal dijual lagi, ya kita pakainya nggak akan nikmat, John. Jadi dinikmatin aja selagi ada ya. Nah, yang kurang dari ini adalah sebenarnya baut rodanya itu harusnya diganti dengan warna hitam lagi sehingga tampilannya lebih terlihat maco, John. Gitu. Jadi simple aja sih, John. Cuman merubah warna grill, warna list krum lampu, warna cat pelek. Ini aja udah membuat tampilan mobil ini lebih trendy, John. Udah gitu di bagian fog lamp. Nah, ini memang sengaja gua nggak bikin black glossy karena memang biar di sininya nih terlihatnya masih terlihat, oh ini ada list chrome-nya loh sebenarnya. Jadi dibikinnya pakai stiker smoke black chrome. Jadi terlihatnya lebih ke arah black chrome. Nah, apa sih kira-kira mobil ini dijual gak? Enggak. Kebetulan ini mobil punya dua orang sahabat gue yang memang datang ke sini untuk ngantri buat gue redam. Karena kemarin abis ngeredam Pajero, lalu jadwalnya memang masih full ya bulan ini. Jadi ini dua ini bakal diredam juga di sini. Jadi sorry yang mbak pada nanya-nanya mau ngeredam belum bisa. Nah, untuk dari segi mesin, seperti biasa John, mesinnya itu gua lakukan remap,
lalu gue tambahin filter udara racing. Kita ada dua pilihan, antara pakai merek Verox atau kita pakai sprint filter, tergantung budget kalian aja. Tetapi gue tidak menyarankan kalian memakai Verox kalau kalian belum ada remap, karena Verox sendiri itu filternya terlalu gede ya, jadi tenaganya itu kalau misalkan untuk mesin yang masih kategori standar kayaknya rasanya kurang. Nah, untuk filter sprint ini udah paling ideal karena sprint sendiri dia punya bahan itu udah polyester, sehingga sorry John, kita kalau misalkan pakai sprint filter itu mobil standar aja juga lebih enak John. Udah gitu ada aftertaste-nya itu suaranya mantep kan John? Iya. Nah, untuk kategori VRZ 2016 ini biasanya katalisnya ada terletak di downpipe. Jadi biasanya downpipe itu bisa kalian ganti dengan beberapa merek aftermarket. Kalian bisa beli juga di Tokopedia Eurohouse, atau kalian bisa beli juga merek BRD dari Thailand. Bangmot Racing Development itu juga lumayan bagus kok. Selebihnya mungkin ada beberapa merek juga ya yang dikeluarin sama tuner-tuner kita. Contohnya Coroni juga ada keluarin. Kote di Rev juga ada bikin. Dia biasanya bikin untuk custom kalau orang udah remap di sana atau refresh ECU di sana, kalian bisa beli sekalian sama piping intercoolernya di sana. Oke, jadi kalau mesin 2GD ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus diganti karena mereka sendiri sudah ada dilengkapi dengan intercoolernya sendiri. Jadi cukup tipis-tipis aja John. Nah, kalau remap ini sendiri kan setiap tuner kan mempunyai parameter masing-masing. Jadi harganya itu relatif ya. Ada yang mulai dari 2 jutaan, ada yang sampai 5 juta, atau mungkin sampai ada yang 7 juta. Karena memang parameter ngukur masing-masing tuner itu berbeda. Dan juga ada tuner yang memang melakukan remap itu dengan dyno. Nah, kalau dyno itu kan kita bisa lihat data aktualnya sebelum dan sesudahnya. Ada juga yang tidak ada dyno, makanya harganya bisa lebih murah. Jadi kalian tentuin aja budgetnya. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan antara satu bengkel dengan bengkel-bengkel lain karena memang setiap bengkel memiliki dapur dan parameternya masing-masing. Gitu John, oke? Nah, kita balik lagi ke mobil yang ini. Ini fog lampnya sendiri dipakein LED. Nah, ini ada dua pilihan John. Gua ada dua teman gue yang memang jualan lampu. Salah satunya adalah Ko Kelvin DSHID. Kalian bisa langsung ke sana. Biasanya dia akan menyarankan kita ganti sekalian rumahnya kalau mau pakai HID. Kenapa? Karena relatif biasanya suka meleleh dia punya rumahnya John kalau kita pakein HID. Makanya Ko Kelvin tuh selalu berpikir lebih jauh daripada ntar ini pakai HID kebakar ya, mendingan kalian ganti sekalian rumah-rumahnya. Oke. Yang kedua, gue punya teman gue lagi si Bobby di Spotlight.Philips di Bandung. Itu juga kalian bisa memakai Philips Ultinon, kalau nggak salah harganya gue lupa deh. Kalian tanya aja langsung. Ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Nah, untuk warna lampu-lampu kabin, lampu-lampu plat nomor, lampu dispion, semuanya bisa kalian ganti dengan warm white. Itu juga ada dua pilihan di dua toko yang gue rekomendasiin, itu DSHID atau di Spotlight.Philips. Dua-duanya punya merek yang sama. Bukan merek yang sama, warna yang sama, warm white ya. Jadi tinggal kontak aja John. Nah, kalau warna itu selera sebenarnya. Kalian bisa pilih warna putih atau kalian bisa memilih warna warm white, tergantung sama keinginan kalian. Dan kalau kalian lihat dari mobil ini nih ada sedikit perbedaan tinggi. Ya, kenapa bisa begini? Yang pertama, yang ini yang punya mobil ini jalanan rumahnya banyak rusak. Jadi dia tidak suka dan enggan kalau misalkan mobilnya dipendekin. Yang ini kebetulan tinggal di perkotaan Jakarta, jadi lebih pendek. Nanti kita bahas John, tenang John. Take it easy bro. Johnny my friend, tenang. Oke. Nah, kalau kita ngelihat lagi lebih detail. Letak sennya si Fortuner ini kan adanya kecil di sini John. Nah, ini ada dua pilihan sen yang kita bisa beli. Kita bisa beli di Shine Auto, Tokopedia, atau kita bisa beli di Om Bobby di Spotlight.Philips. Dia ada sediain. Cuman setahu gua kalau di Spotlight.Philips tuh memang harganya lebih mahal. Cuman katanya sih terangnya jumawa sekali John. Makanya gue penasaran dan kebetulan lagi dipesan belum gue kirim lagi di perjalanan, jadi kita harus bikin vlog ini. Ya jadi belum bisa gue jelasin ya, cuman dari video-videonya sih bagus. Yang gue senang dari Om Bobby itu, gue sempat ngobrol kan, curhat sama dia. Om Bob, kenapa nggak lebih digiatin aja di marketplace seperti di Tokopedia atau gimana? Om Ben, gue punya satisfy itu kepuasan tersendiri ketika gue bisa melayani semua konsumen itu secara baik. Makanya gue pengen dengan adanya kontak via WhatsApp atau via Instagram itu kita mempunyai komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual. Jadi Om Bobby sendiri itu memiliki dua brand yang dia pegang sekarang, Philips dan Michelin. Michelin sendiri bukan dia jual ban, tapi dia jual karet wiper dan juga beberapa aksesorisnya.
Seperti contohnya si gantungan kunci Michelin, udah gitu Philips Air Purifier, wiper Michelin. Memang semua barang-barangnya lagi gue pesen, gue pengen cobain juga semuanya sih. Nah, jadi kayak gue berasa, oh iya ya, Om Bobby aja yang jualan lampu aja ya, itu lampu sebenarnya hal yang krusial ya, tapi mungkin bagi sebagian orang itu hal yang sepele. Tapi gokil, dia ngelayanin orang tuh ngelebihin dari gue kayak jualan mobil, John. Semuanya detailnya aja dia tahu. Sampai kemarin waktu Venturer abu-abu gue itu gue post di IG. Jadi kan kemarin gue ada sempat ganti lampu, lampunya agak miring sedikit. Dia bisa ngelihat, dia ngomong, wah ini lampunya miring sedikit om, hati-hati om, ntar reflektor meleleh. Top, keren. Nah itulah yang namanya seller yang memang punya passion sendiri di bidang yang mereka jual. Itu bagus John. Oke, balik lagi ke mobilnya. Oke, ini udah habis kita bahas John. Kita bahas ke yang sebelah sini John. Nah, Om, kalau menurut lo lebih suka yang mana Om? Gue lebih suka yang tinggi. Tinggi. Oh, berarti lo suka yang ini ya? Iya. Kalau gue sih pribadi karena gue masih muda, lo kan udah tua John. Jadi lo sukanya yang tinggi-tinggi John. Oke. Nah, ini balik ke sini nih. Kalau boleh dibilang nih Om ya, ini Euro House look lah. Euro House look John. Karena memang dia nggak merubah body kit TRD, tetapi dia merubah hanya di grillnya aja diganti TRD. Apa sih yang membedakan antara grill TRD dengan grill non TRD? Nih kalian bisa lihat adanya yang namanya kayak sirip-sirip sedikit di bagian tengahnya, lalu di tengahnya itu ada tulisan logo TRD. Nah, untuk menyamakan semuanya, kiri kanannya itu dikasih stiker black room, lalu di logonya ini yang ini pakai hitam doff, ini pakai hitam glossy. Tinggal kalian pilih aja kalian mau pakai yang mana John. Kalau ini lo keluarin duit lagi untuk membeli grill TRD, kalau ini lo hanya keluar duit untuk ngecat. Nah, pilihlah John. Semuanya bagus kok. Kalau untuk bagian daerah list fog lamp semuanya sama nih. Ini kita lihat beda. Sorry nggak beda. Ini sama. Jadi kelihatannya masih tetap terlihat aura chrome-nya walaupun udah di stiker smoke. Nah, ini yang paling seru nih John, Om. Kenapa Om? Bahas pelek dan anti limbungnya mobil ini John. Iya, ini kan yang banyak dipertanyakan sama orang nih John. Jadi kemarin Comerwin itu salah satu punggawa Toyota ya Om ya. Gua kan sempat nggak percaya kan. Wah nggak enak banget nih mobil nih. Udah ganti shock breaker, udah ganti per. Kok mobilnya masih ngejedak-jeduk kan. Akhirnya gue coba browsing. Comerwin bilang, udah lah lu cek aja dulu. Lu tekanan PSI-nya lu atur dulu sama adjustable-nya lu atur. Begitu udah diatur, enaknya bukan main John. Oke. Kita balik, ini mobil nggak perlu beli ban, hanya beli pelek dan beli shock breaker dan beli per, udah cukup enak. Jadi dari segi tampilannya, peleknya dirubah, ini peleknya SSW ring 18, 9 ET20. Nah, ini bisa dibeli di dua teman gue juga, salah satunya adalah rotor yang si Om Ahmad, ada di Cibubur atau di All Your Wheels. Kalian ntar bisa lihat aja Om Dimas kasih cek nih, tuh. Dua-duanya temen gue harganya juga cukup bagus ya. Nah, terus bannya sendiri masih pakai Dunlop Grand Track bawaan mobilnya John. Jadi boleh dibilang, kok lampunya mati sendiri Om? Takut mogok dia Om. Nah, ini bagian pernya juga agak seru nih Om. Kita lihat ke sini Om. Pernya sendiri ini ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Antara kalian bisa pakai Tain atau kalian pakai Ebah, tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, karakternya sendiri sebenarnya agak sedikit lumayan berbeda ya. Kalau Tain itu lebih stiff, kalau Ebah itu lebih ke arah empuk. Nah, kalian bisa beli juga di beberapa teman kita, salah satunya itu AT Motorsport, itu Covarly, dia juga stokin biasanya shock breaker pernya, sorry. Kalian bisa pilih antara Ebah atau Tain, yang pasti mobil kalian akan lebih pendek daripada biasanya John. Nah, tidak sampai di situ aja, ketika kita ganti per Eba masih nggak enak John. Gini, nggak enak orang itu kan standarnya beda-beda ya. Jadi kita tergantung dan menurut gue masih kurang enak. Akhirnya gue coba sesepin pakai shock breaker Profender adjustable. Ternyata masih nggak enak. Kenapa? Karena shock breakernya belum disetting. Kemarin waktu itu akhirnya gue telepon Covarly, gue kirim mobil balik ya ke sana ya, coba disetting. Karena menurut temen gue si Comerwin bilang katanya shock breakernya bisa disetting biar lebih enak. Oke. Pagi gue kirim, siang beres, gue coba, gila rasanya langsung beda banget. Nah, karena shock breaker Profender adjustable itu PSI atau tekanan udara di dalamnya itu bisa disetel. Nah, nyetelnya itu seperti apa? Nah, jadi gini, kalau mobil itu lebih pendek, berarti kan setelannya itu kan harus dirubah. Nah, biasanya yang ngerti begini lebih dalam dan lebih detail itu
tukang kaki-kaki seperti AT Motorsport atau mungkin orang yang memang jualan-jualan shockbreaker ya. Jadi kalian bisa cek aja ke sana, sekalian beli, sekalian nanya aja ketika dipasang bisa disettingin nggak. Gue maunya seperti ini. Gue nggak suka kalau mobil gue di tol limbung. Gue nggak suka kalau misalkan mobil gue di tikungan ngebuang. Jadi kalian bisa setel bro. Itulah makanya kenapa shockbreaker itu mahal ya, karena ada tapinya John, bisa disetel ya. Nah, karena mobil ini banyak sekali yang di-upgrade John. Contohnya remap, radiator sudah pakai Koyorat yang 3 ply yang aluminium, filter udara udah diganti, downpipe, front pipe udah diganti. Jadi kan pasti tenaganya udah jus. Ya kan? Memang apa nih yang kurang John? Yang udah pasti rem. Rem itu sangat kurang John menurut gue. Nah, remnya sendiri ini diganti dengan Runstop John, namanya Runstop. Nah kalian, ini Runstop ini salah satu brand aftermarket dari Thailand yang memang menyediakan 2 varian. Varian yang biasa sama varian yang oversize. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana, dan harganya cukup terpaut jauh ya. Kalau nggak salah yang oversize-nya bisa 2 kali lipat dari harga yang biasa. Tinggal tergantung budget kalian aja. Di mana sih Runstop bisa beli? Setahu gue di Jakarta itu yang punya ini deh, yang Autotech Motorsport. Kalian bisa cek aja, ada Tokopedia-nya nih, tuh. Bilang aja dari Johnny my friend ya. Terus apalagi Om? Yang belum dibahas nih Om? Banyak Om sebenarnya Om. Yang ini nih banyak sekali yang dimodif nih. Cuman memang ini 2 mau kita redam biar lebih mantap, karena kemarin yang Fortuner TRD itu kita redam, wah hasilnya bagus banget, Pol. Begitu gua kasih lihat grafiknya, weh, mau dong kirimin. Wah, oke siap. Nah, nih kalau kalian lihat lebih detail ya, Om, gue bisa sambil jalan-jalan nggak? Oke. Di bagian sini, ini list VRZ-nya, list chrome di kaca, ini udah di delete chrome, yang ini belum. Kenapa? Karena memang owner yang ini masih kepengen ngelihat adanya list chrome, makanya yang ini nggak di delete, yang ini di delete. Ini hampir semuanya udah tidak ada chrome. Nah, tapi tetap roof rack-nya yang di atas itu, yang pegangannya itu masih silver. Ya udahlah ya, semua selera kan tidak bisa dipaksakan. Mereka maunya seperti itu ya sudah, ya kan? Nah, remnya sendiri ini pakai Runstop yang oversize. Kalau kalian lihat, oversize gak ya? Oversize kayaknya nih Om. Jadi ini cukup gede. Lalu selang remnya sendiri ada 2 pilihan. Ada safe brake, merek dari itu kalau nggak salah Autotech ada pegang barangnya, atau merek Hell. Hell sendiri yang banyak jual itu Kobeni, One Tree Motorsport itu juga jual dia. Jadi kalian tinggal request aja ke mereka bisa provide selang remnya. Kenapa selang rem itu harus diganti? Karena kalau selang rem bawaan mobil itu, kalau kita ngeremnya terus-terusan ya, suka ngempot sendiri loh. Nah, kalau udah ngempot tuh remnya agak susah direm, makanya biasanya diganti selang rem yang namanya braided. Nah, udah pakai itu, udah pakai ini, cukup lah. Kalau gue bilang cukup. Kalau lu mau ganti aftermarket yang gede seperti Brembo atau Epi Racing, kemarin gue ada sempat lihat di breakshop.id, itu kalian bisa cek aja. Nah, ini agak sedikit ada knowledge lagi nih Om, sedikit tentang rem ya. Kemarin gue sempat tukar pikiran juga sama doi si breakshop.id, itu banyak sekali rem itu yang di refurbish. Refurbish itu apa Om? Jadi gini, kaliper remnya itu Brembo, cuman mungkin pistonnya atau disc brake-nya apa-apanya itu mungkin bukan aslinya Brembo, mungkin itu replika ya. Jadi gue cukup pangling, kenapa Om, tau nggak? Jadi harganya si ini segini, si ini segini. Gue langsung nanya dong, kenapa harganya bisa segini jauh bedanya? Nah, coba dipastikan lagi apakah semuanya partsnya bener-bener bagus, apakah partsnya itu semuanya bener-bener baru atau semuanya refurbish. Nah, makanya itu yang gue bilang John, nggak usah beli mobil John, lo beli rem aja kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya sebelum membeli sesuatu itu ditelaah dulu, kalian lihat dulu baik-baik kira-kira gimana sih produknya, gimana sih keasliannya, gimana sih ininya. Karena itu kita memerlukan yang namanya toleransi. Jadi kita membeli harga segini, kita ada toleransi. Ah udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting pala babinya itu asli. Disc brake-nya nggak apa-apa, refurbish. Tapi gue dapat harga lebih murah. Atau ada orang yang maunya, udahlah gue semuanya mau baru demi safe. Ya itulah kebebasan kalian John. Kalian mau pakai yang mana? Atau kalian cuma mau upgrade seperti ini? Udahlah cukup. Cukup pakai Runstop, cukup pakai selang rem braided, cukup ganti kanvas rem yang lebih bagus, sudah oke. Ya iyalah John, semua tergantung. Nah, kalau kalian lihat lebih detail lagi John, yang kiri ini footstepnya masih silver, yang ini udah hitam. Itu bisa kita lakukan dengan cara 2. Satu, kita stiker, atau yang kedua kita buka bautnya, kita turunin dulu. Mau capek sedikit, ambil pilok aja sendiri John. Nah, ya kan tergantung aja kalian mau yang mana John. Udah banyak nih yang kita bahas nih Om. Apalagi yang mau dibahas nih? Ini kan modif eksterior nih. Interior kira-kira diapain ya?
Nah, interior sendiri standar. Memang bawaan VRZ itu standar audio. Sebenarnya kalau gue bilang, itu tergantung dari sensitivitas kuping kita aja. Kalau menurut kalian segini udah cukup oke. Kalau saran gue pribadi, mendingan kalian tambahin digital sound processor aja sama subwoofer kolong. Itu udah cukup. Di mana kalian bisa pasang? Di mana aja, hampir semua toko audio itu sekarang ada. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja toko-toko audio. Cuman saran gue itu kalian pakai subwoofernya yang ukuran 8 inch aja. Terus DSP-nya tergantung kalian mau pakai yang berapa bit. Itu tergantung sama budget kalian aja. Kalau budget kalian hanya 5 juta, berarti kalian beli yang berapa bit. Budget kalian 10 juta, kalian beli yang berapa bit. Tapi yang pasti, kalau kalian sudah mau naikin upgrade audio, jangan lupa di soundproofing dulu mobilnya. Kenapa? Biasanya soundproofing itu membuat suara di dalam kabin itu lebih maksimal, gitu John. Kalau kalian ada budget lebih lagi, kalian beli aja head unit Pioneer. Pioneer apa yang kira-kira cocok buat mobil ini John? Kemarin sih gue udah beli DMH 8520 BT kalau gue nggak salah ya, gue lupa. Gue belinya di Tokopedia-nya si Koko David. Itu cukup oke harganya dan sellernya juga cukup responsif ya. Kasih tahu bahkan sebelum dikirim ya dia kasih tahu gue, Koben sorry ini soketnya ada yang udah bekas kegunting, boleh nggak dijual? Ya gue bilang sama si Koko David, kok bagaimana kalau saya tunggu soket yang baru? Oke siap, ntar kita kirimin yang baru soketnya. Nah gitulah John, makanya kita kalau berjualan sesuatu, betul kita memang mencari keuntungan. Tapi jangan sampai kita tidak memberikan semuanya secara maksimal John. Jadi itulah yang namanya berdagang. Oke? Itu aja yang akan kita bahas pada hari ini. Sisanya kalian tinggal nonton aja vlognya. Terima kasih yang sudah menonton. Ada yang kurang nggak Om hari ini Om? Oh iya. Ntar pada bosen Om nontonnya Om. Sebenarnya sih gampang sih. Hidup itu simpel. Jadi kita percaya yang namanya takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah 100% ya. Tapi kita mungkin bisa merubah sedikit demi sedikit dengan apa Om? Dengan perbuatan baik John. Jadi perbuatan baik itu nggak susah sih. Lu dengan tidak melukai hati orang lain aja itu sudah berbuat baik. Lu dengan tidak mencelakai orang lain aja itu sudah berbuat baik. Lu dengan empati sama orang aja itu sudah berbuat baik. Jadi istilahnya semua orang punya masalah hidup mereka masing-masing sendiri. Jadi jangan sampai selama mereka nggak merugikan kita, ya udah kita nggak usah ikut campur. Kecuali memang mereka ingin kita kritik mereka, baru kita kritik secara positif. Jadi intinya kita tidak pernah tahu isi hati orang lain, jadi jangan sampai kita melukai hati orang lain. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Nah oke, Johnny my friend, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.